Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk belajar hari ini kita masuk bab yang kedua tentang reproduksi. Nah, sebelum masuk ke reproduksi, ada yang masih ingat itu kelas 7? Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya nanti akan kita pelajari di sini dari 9 atau 10 ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah bereproduksi. Masih ingat ya? Kelas 7 kita mempelajari pengertiannya, tapi nanti kita pelajari bagian penyusun reproduksi pada manusia. Reproduksi atau disebut juga dengan perkembangbiakan manusia. Nah, kalau kita lihat di situ, perkembangbiakan atau yang disebut dengan reproduksi pada manusia nanti melibatkan yang namanya sel kelamin. Nanti kita akan tahu apa itu bagian organ penyusun untuk masing-masing sel kelamin baik wanita maupun pada pria. Tujuannya, sebelum nanti kita masuk ke gambar, kita lihat di situ tujuannya. Yang pertama jelas melestarikan jenisnya supaya tidak terjadi kepunahan. Oke. Tujuan yang kedua di situ kita lihat selain untuk pelestarian jenis, di situ juga untuk menambah keturunan. Oke, di situ kita lihat untuk perkembangbiakan baik secara generatif atau secara kawin. Di sini melibatkan sel kelamin jantan juga sel kelamin betina. Masih ingat dulu kalau jantan di sini menghasilkan testis, di situ berupa sel sperma, sedangkan yang sel kelamin betina di situ dihasilkan pada ovarium. Di sini adalah nanti merupakan salah satu organ yang menyusun alat reproduksi pada wanita. Di situ menghasilkan yang namanya ovum. Ovum atau disebut juga dengan sel telur. Oke, betul. Nah, pertemuan antara sel sperma dengan ovum di situ akan menghasilkan zigot. Zigot di situ nanti akan berkembang. Berkembang bentuk apa? Oke, janin. Good. Lanjutnya di situ setelah kita lihat perkembangbiakan secara kawin, nah dari bagian-bagian penyusun sel telur di situ ada lembaga atau yang disebut pada kuning telurnya. Pada kuning telurnya, kemudian ada cangkang putih telur atau yang disebut dengan albumen, tali kuning telur atau kalasa, dan rongga udara. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, good. Ada 5 bagian penyusun daripada sel telur. Yang di sini adalah bagian daripada sel sperma. Apa itu? Di situ menyusun ada yang kepala sel sperma, karena sel sperma itu hidup. Kemudian ada lehernya, leher, dan penyusun yang terakhir adalah ekor. Oke. Kemudian untuk prosesnya di sini ada spermatogenesis yang terjadi pada sel kelamin jantan. Apa itu urutannya? Di situ akan membentuk spermatogonium. Spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer, kemudian membentuk spermatosit sekunder, spermatid, dan terbentuklah sel sperma. Jumlahnya jutaan, tidak hanya ribuan. Nah, kemudian proses yang kedua di situ adalah oogenesis. Nah, apa itu oogenesis? Oogenesis di situ akan membentuk yang namanya
reproduksi. Di sini kalau fertilisasi bisa terjadi di internal atau eksternal. Di situ pada saluran. Nanti letaknya di mana itu ovidum atau yang disebut dengan tubal fallopi. Nah, kita lihat nanti pada gambarnya. Oke? Kemudian nanti embrio itu tadi merupakan perkembangan dari zigot. Ya, perkembangan dari zigot tadi. Bertemunya antara sel sperma dan ovum. Kita lihat di sini. Embrio akan berkembang pada uterus atau rahim. Di situ akan membentuk endobetina kurang lebih sekitar 9 bulan 10 hari. Ibu mengandung itu waktunya sekitar 280 hari. Dibawa kemana-mana di situ. Atau fase kehamilan. Ya. Itu untuk berkembangnya embrio. Kemudian kalau kita lihat di sini alatnya, alat perkembangbiakannya di sini bisa pada laki-laki bagiannya ada apa saja? Testis, fungsinya tempat menghasilkan sel sperma. Kemudian ada vas deferens, saluran sel sperma, penis. Di situ penis untuk memasukkan sel sperma ke tubuh betina atau vagina. Alatnya ada kelenjar prostat. Di situ merupakan cairan nasi yang membentuk kebasaan pada sel sperma. Oke, anak-anak paham ya? Ya. Pubis merupakan rambut kemaluan atau aksesori pada alat reproduksi. Kita lihat yang wanita. Ya, wanita di sini yang pertama adalah ovarium. Apa itu ovarium fungsinya? Fungsinya untuk tempat menghasilkan sel telur atau disebut juga dengan ovum. Ada ovidum, saluran di situ atau disebut tadi dengan namanya tubal fallopi, ya. Sama ovidum sama dengan tubal fallopi. Ada bagian endometrium, dinding tempat menempelnya sel telur. Kemudian untuk alat keluarnya janin disebut dengan vagina. Alat pada kopulasi juga atau fertilisasi, ya. Kopulasi sama dengan fertilisasi. Ini adalah aksesori pada alat kelamin wanita. Itu bagian dan fungsi daripada alat perkembangbiakan pada manusia. Kita lihat berikutnya di sini yaitu alat perkembangbiakan pada laki-laki. Gambarnya, nah, bisa diamati satu-satu penyusun organnya. Tadi fungsinya sudah kita bahas sebelumnya. Oke? Kemudian di sini gambar pada bagian-bagiannya, bagian penyusun yang tadi. Ya. Selanjutnya di situ ada testis, vas deferens, penis, kelenjar prostat dan pubis. Kita lihat gambar yang selanjutnya, gambar reproduksi wanita. Ya, kita tampilkan di sini untuk gambar reproduksi wanita. Apa saja penyusunnya? Nah, di sini penyusunnya kita lihat, ya, ada ovarium, ovidum, uterus atau rahim, endometrium dan vagina. Nah, anak-anak, itu bagian daripada organ penyusun alat reproduksi pada manusia, baik pada laki-laki maupun pada perempuan.